Dua, ala hubbihi. Ala hubbihi. Ala itu apa artinya? Atas. Hubbihi, yang dia cintai. Yang dia cintai. Ada pahalanya, cuma tidak termasuk yang aman di padang mahsyar. Kalau pahala adalah, ya, tetap ada pahala. Kan kita bicaranya konteksnya tadi, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Ya, saat wajah orang pucat pasi, masam ketakutan. Di saat itu wajah kita nadratau wa surura. Amalnya satu, beri makan tapi pemberiannya sifatnya permanen, continue. Ya, tidak mungkin lah ibu balasan kadang amal seketik. Kan tidak logis itu. Tentu amalnya kadang, kadang baliknya kadang. Ini permanen ibu ya. Sudahlah ini amal rutin, amal continue. Ibu pilih makanan yang paling ibu sukai. Ada di rumah tu, ya kan, misalnya kue. Ya, itu banyak kue tu lah. Ada kue maloyang. Ada kue ko, misalnya yang mewah itu ibu. Brownies. Ibu yang brownies agen kue maloyang tu ibu. Oh, tak kue maloyang tu orang lah. Tapi ala hubbihi tadi, makanan yang paling ibu cintai. Itu syaratnya begitu. Kalau ada tamu datang ke rumah ibu, apa makanan yang paling ibu cintai di rumah itu yang dikasih ke dia. Jangan yang ibu tidak suka, suku-suku dia makan, menolong kita menghabiskan yang kita tidak suka itu. Ya tidak begitu cara kasih makan ke orang. Jadi pilihkan untuk dia yang paling kita cintai. Itu kenapa kata Allah apa di surah Ali Imran itu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, di Ali Imran 90 berapa? 92. Kamu tidak akan mencapai albir, kebaikan, sebelum kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Nah, begitu tuh ibu. Jadi kalau bapak ibu ingin mencapai albir, puncak kebaikan, itu harus yang paling dicintai. Ya, saya lupa ayatnya nomor berapa. 92 Pak ya? Benar ya? Oke, Ali Imran 92. Itu kenapa Allah itu yang paling tinggi bobot makanan itu. Tadi itu ibu, Nabi mengatakan kalau masak sayur banyakkan kuahnya, bagikan kuahnya ke tetanggamu. Itu konteksnya orang yang tidak punya kemampuan memberi, tapi jangan malu memberi. Kalau ibu yang mampu memberi, jangan kuahnya. Ibu carikan yang paling mewah yang akan ibu kasih ke orang tuh. Gitu. Ya. Itu rahasianya kenapa ala hubbihi. Nah, termasuk ala hubbihi itu ibu adalah memberi makanan kepada orang yang paling kita cintai. Siapa yang paling kita cintai? Istri, anak, orang tua. Gitu. Ini penting nih Bapak Ibu. Ibu Bapak, ibu kalau makan sesuatu, seperti apa yang Bapak makan, seperti itu makankan ke istri kita. Kadang awak makan di lapau mewah Pak. Orang rumah makan di ikan asin di rumah Pak. Tidak cocok tuh Pak. Yo. Kadang cari tu bawa pulang Pak. Ambo makan tadi di situ apa sabik sambal sadonya Pak. Ini ibu kalau mengangu sebenarnya cari tu. Apa salahnya Pak balian yang apa makan tadi? Ibu-ibu asal yang ketujuhnya Paknya langsung bahagia tuh Pak. Ya, itu kenapa Nabi berkata begini Bapak Ibu, khairus sadaqat an zahril ghina. Sedekah yang paling hebat, yang paling tinggi nilainya, mencukupkan kebutuhan keluarga. Itu makanya Allah hubbi, karena yang paling kita cinta ya istri kita, anak kita, orang tua kita. Maka berikan mereka makanan terbaik. Kadang ada sebagian apa-apa, aku mentraktir kawan rajin Pak.
Orang rumah minta makan ke lapau ke restoran, Pak, ini serengi, Pak. Suaklah, ada peti dah situ. Tapi kalau kawan, Pak, sabalenya lah punya takdir tu, Pak. Nah, itu tidak begitu tuh. Jadi memberi makanan kepada orang yang paling kita cintai itu menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar tuh. Nah, itulah alasannya Hindun dibolehkan oleh Nabi untuk mengambil harta Abu Sufyan tuh tanpa izin. Karena Abu Sufyan ini suami yang kikir. Istriku nyagi makan bada sini. Iyo. Ya ada apa-apa, aku cukup piti banyak tapi bada. Lah bangkak bibi-ibu makan bada. Cilok leh. Ya. Lidah ayam, ikan, lidah ayam. Itu ibu. Karena memberi makanan kepada orang yang paling dicintai itu bukan hanya paling dicintai makanannya, orang yang paling kita cintai itu kasih makan. Yang paling kita cintai pula. Karena garansinya tuh apa ibu? Keamanan di pasar tuh. Ya, makanya apa-apa besok kok makan di luar, telepon ibu. Bu, ambo makan di siku ya. Ambo tadi makan di ko sambalnya ya. Aku banyak sambal siku ibu ani ke-7 ya. Betul, Pak. Tak meletangnya pulang lah. Letang pulang tu cerita, saya buat pulang lah. Iya, ibu. Iya. Ustaz dia cerita tu. Ambo tu makanya nak bawa orang rumah ambo, kau bertanya ibu ke rumah ambo itu. Ustaz dia cerita tu, otaknya saya mah. Ya, tapi yang boleh ibu. Ya kadang-kadang kalau makan lama, aku lupa je rumah, Pak. Ya tu. Ayalah tiba di rumah baru tekanannya. Memang begitulah Allahu bihi ya. Baik. Ada 3 objek. Miskinau, yatimau, asira. Itu ya. 3 ya. Miskin, yatim, tawanan perang. Pertanyaannya, kenapa urutnya begitu? Kenapa miskin duluan? Yatim kemudian, asir terakhir. Hanya urut itu tidak sembarang, ada maknanya tuh kenapa diurut seperti itu. Kan bisa saja dibolak-balik tuh. Yatiman wa miskinan gitu bisa kan? Tapi tidak ya miskinan, yatiman, asiran. Jadi urut ini kenapa miskin dahulu? Memang Bapak Ibu, karena dahulu sesuatu itu menunjukkan makna ahamiyah dan afdaliyah namanya, aghlabiyah. Jadi kalau didahulukan sebutan sesuatu, ada 3 maknanya paling tidak. 1 afdaliyah, utama. 2 ahamiyah, penting. 3 aghlabiyah, dominan. Begini. Kenapa miskin dulu, dari yatim, dari miskin, dari baru tawanan perang terakhir? Dari segi afdal, yang paling afdal memang ke orang miskin. Bukan ke anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim dia punya wali. Dia punya wali. Walinya siapa? Saya kalau mati adik saya, anak dia tuh tanggungan saya sampai mereka dewasa. Karena anak saya. Atau bapak saya, kalau bapak saya masih hidup. Anak yatim itu punya wali itu. Dan dia punya harta peninggalan bapaknya juga. Dan itu dikelola oleh walinya. Jadi dia punya 2. Harta peninggalan bapaknya dipegang walinya sampai dia dewasa. Yang kedua, dia dijamin oleh walinya hidupnya. Saya tidak bisa berlepas tangan dari anak adik saya kalau adik saya meninggal. Seperti dia menjamin anaknya, seperti saya menjamin anaknya. Karena itu anak saya. Ini penting nih ibu-ibu. Ibu kalau mati, saudara suami ibu yang laki-laki, anak dia tuh anak ibu. Anak dia tuh, anak saudara suami ibu yang mati itu anak suami ibu tuh. Wajib dia kasih belanja sampai dewasa anak-anak itu. Jangan marah lah ibu, jangan berang lah ibu, apa bagi belanja ke anak itu. Karena kewajiban dia. Wajib hukumnya itu. Ya, kalau kakeknya tidak ada lagi. Karena begini prinsipnya yatim itu ibu. Anak saya kalau meninggal dunia, istri saya setelah iddahnya habis, dia diambil bapaknya lagi. Atau diambil saudara laki-lakinya. Dia punya wali. Walinya bapaknya, saudara laki-lakinya. Anak saya diambil pula oleh bapak saya atau saudara saya laki-laki. Istri saya yang saya tinggal ini, dia berhak dinikahkan oleh siapa saja, oleh bapaknya, oleh walinya. Dan begitu dia menikah dengan laki-laki lain, dia dibawa pergi oleh suami yang baru.
anak saya tidak boleh ikut dia. Tidak boleh. Itu kenapa disebut yatim. Yatim itu artinya yang sendiri. Kenapa dia sendiri? Bapaknya mati, ibu diambil orang. Begitu yang disebut yatim. Makanya yang wajib disantun itu yatim. Tidak ada piatu. Piatu tidak ada. Yang ada yatim saja. Yang mati bapak yatim, yang mati bapak ibu yatim, yang mati ibu tidak perlu disantuni. Kenapa? Bapaknya ada tanggung jawab sampai menikah anaknya. Hah? Oh, itu laki-laki tidak bertanggung jawab tuh. Ya. Nah, ya itu yatim begitu tuh. Jadi anak yang mati ibu tidak perlu disantuni. Kenapa? Bapaknya ada disantuni. Yang menikah pun bapaknya, suami istri yang baru tanggung jawab dia, anak tanggung jawab dia. Saya mati istri saya menikah lagi, tidak ada masalah. Istri yang baru saya tanggung, anak-anak saya tanggung juga. Apa masalahnya? Yang masalah itu kalau saya yang mati, istri saya dibawa ke suami yang baru, siapa yang menanggung anak saya lagi? Itu maka wajib disantuni itu. Tapi dia kan punya wali. Nah, makanya miskin yang nomor satu. Kenapa? Karena miskin memang tidak ada yang menanggung. Dia memang kekurangan. Memang payah hidupnya. Kalau anak yatim payah hidupnya, dia ada wali. Atau dia punya harta peninggalan bapaknya yang bisa dikelola oleh walinya, dikembangbiakkan hartanya itu. Miskin tidak ada. Maka miskin lebih membutuhkan daripada yatim. Ya. Miskin lebih membutuhkan bantuan daripada yatim. Yang kedua, miskin ini orangnya lebih banyak. Kalau anak yatim terbatas. Kalau dia hitung anak yatim orang miskin, mana banyak orang miskin atau anak yatim? Orang miskin. Maka dia dulu, karena lebih banyak. Kalau yatim, di samping sedikit, dia punya batas usia. Kalau sudah balik, habislah yatim dia. Kalau miskin, bisa sampai mati miskinnya. Bahkan bisa diwariskan kepada keturunannya miskin tuh. Enggak? Makanya jumlah yang miskin lebih banyak. Karena dia lebih banyak ditaruh di depan. Itu rahasianya tuh. Aglabiah namanya. Lebih utama dan lebih banyak jumlahnya memang. Baru yatim. Tawaran perang kenapa terakhir? Karena tawaran perang ini pertama sedikit. Karena memang terjadi ketika perang. Dua, tawanan perang itu non-muslim. Kalau dia Islam, tidak boleh ditawan. Tidak boleh orang Islam menawan orang Islam. Maka membantu orang kafir itu, kok lalangku orang Islam berbagiannya. Apa ya? Itu kenapa tawan perang taruh terakhir. Dahulukan yang seiman dulu. Iko yang sana awak, kawan awak, apa yang kenal yang seagama jawab, awak bantu loh. Yang non-muslim awak bantu. Itu kenapa asir terakhir. Karena yang namanya tawanan perang itu pasti non-muslim. Maka jangan pernah mendahulukan bantuan kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Dahulukan mereka yang seiman dengan kita. Itu rahasianya kenapa asir di belakang itu. Karena pasti tidak seiman dengan kita yang namanya tawanan perang. Ya. Berarti kalau itu boleh tak kita memberi kepada non-muslim? Boleh, amalnya besar juga pahalanya. Cuman terakhir, setelah saudara-saudara kita yang seiman dah kita kasih bantuan, kalau ada lebih, kasihlah kepada non-muslim. Itu tuh rahasianya tuh. Ya. Tapi tetap orang kafir pun kita beri makanan, selamat kita di padang mahsyar. Tapi tentu yang paling afdal yang takwa tadi. Jadi ibu kalau ada misalnya ya sesuatu tetangga kita non muslim, kasih dia makanan. Tetap kita dapat pahala kebaikan. Makanya ada di asir di situ. Ya, tawanan perang. Oke. Jadi beri makannya permanen. Satu. Amalnya tidak boleh ya insidental. Amalnya amal yang terencana itu. Rutin. Ya. Ya bisa jadi ya ibu hanya sekali seminggu ya
Rutin. Tapi rutin. Yang paling baik rutinnya ke ibu Kalau berbuat baik itu banyak orang bisa, menjaga keberlanjutannya tidak mudah. Nah, sebenarnya banyak cara ibu kalau ibu mau, ya toh. Itu ibu kalau misalnya ke panti asuhan, ibu beli beras setiap bulan, antar beras sekarung ke sana. Tapi rutin ibu terencana setiap tanggal 1 karung ke panti asuhan. Rutin direncanakan. Ya, yang tak mesti dimasak juga. Atau abu mantan talu salapik ke panti asuhan per bulan. Pi rutin atau per minggu. Pi rutin. Tak boleh tak rutin ibu. Nyu continue youth imun. Nah. Yang kedua, jangan yang tak bermutu. Allah hubbihi. Yang paling bermutu. Yang ketiga, dahulukan yang baik, yang imannya sama dengan kita. Itu 3 syarat ya. Syarat yang keempat, innama nut'imukum liwajhillah. Hanya sesungguhnya kami memberi makan ini karena mencari wajah Allah. Ikhlas ya. Adolo pebu orang bagi bantuan ke panti asuhan. Apa foto yang anak yatim tu pacik bantuan tu? Langsung di media sosial. Ibu tak mencari wajah Allah itu, mencari puja-puji manusia itu. Sebenarnya Bapak Ibu, saya tidak melarang ya, karena memang tidak selalu juga orang yang menampakkan kebaikan itu dia tidak ikhlas, bisa jadi dia ikhlas. Tapi kalau sudah ada ya keinginan untuk dipublikasikan tuh, ibu perlu hati-hati. Karena setan kadang-kadang dia kalau tidak bisa melarang kita beramal, disuruhnya kita beramal tapi hati dibelokkan. Disitulah kita kehabisan amal kita, bahkan Allah mengusir kita nanti ketika kita antri minta amal. Diusir Allah. Bahkan ada sekarang nampak dan Bapak Ibu, bagi bantuan, tu orang miskin kok nyopacik bantuan tu di foto lo kan. Tu di WA dikirim, itu menghina orang miskin ibu namanya itu. Tidak memuliakan mereka itu. Kemiskinan itu bukan untuk dijadikan komoditas. Iku caleg-caleg tu pak caleg sekolah apa ada. Ya kasih sajalah. Mau dipilih mau tidak itu tidak penting, karena wajhillah tu syaratnya tu. Kami memberi ini karena mencari wajah Allah. Ya. Itu kenapa di hadis Bukhari Muslim itu 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar itu. Ini penjelasan lanjut dari ayat ini nih. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar itu. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, tangan kanannya memberi, jangankan orang lain, tangan kirinya pun tak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Saking dia ikhlasnya. Ya sebenarnya kalau di foto, dikasih satu foto tuh ke grup untuk memotivasi yang lain supaya banyak dapat sumbangan tuh bagus. Dapat pahala lebih lah kita jadi jalan orang berbuat baik pula tuh. Tapi kalau terlalu banyak foto di-upload, itu jangan-jangan ini sudah riak namanya. Ya. Daso namanya, pamer itu. Karena syarat yang keempat tadi harus kami memberi makan karena mencari wajah Allah. Bukan untuk dapat suara. Bukan untuk dapat dukungan. Kadang kayak gitu. Kesobok, wak serah makan sama-sama pak di lapau. Hanya tagak bara kau, sesadonya kau payah. Jangan pak. Tak ada mana. Ba aku pak acara aku. Itulah awak mencalek loh. Mohon saya doanya. Itu tak boleh. Ya kadang ba aku pak kau terakhir. Alhamdulillah dua rezeki seketik. Dah gitu saja. Aja disabilah itulah awak kan pula you pak buat orang lo mencalek wah. Itulah ya doa saya lah. Itu dak wajhillah lagi itu. Ya nah, ini kalau tidak penuh syarat, jadi ibu selamat di akhirat nanti itu. Ya toh?
Makanya ibu, bersedekah itu ibu, ya, kapan perintah bersedekah ibu? Bilail, di malam hari. Iya.